adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, sehat selalu. Dan kiranya Tuhan senantiasa beserta kita. Pagi hari ini kita mau bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita senantiasa diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk kebaktian online. Mari adik-adik, kita memulai kebaktian kita dengan menaikkan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, tetapi Engkau terus mengasihi kami dan memberkati kami. Bapa, jika pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, terima kasih untuk itu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Engkau sendiri yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti kebaktian hari Minggu ini. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi penolong bagi kami, boleh menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan jam kebaktian pagi hari ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah adik-adik, apakah kita menyadari bahwa kasih dan anugerah Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita? Apakah kalian terus berfokus hanya kepada Tuhan saja dalam menjalani kehidupan kita? Sudah layaknya demikian, bukan? Yakinlah, ketika Tuhan pimpin langkah kita, maka kita mau senantiasa mengikuti Tuhan, Sang Gembala yang Maha Baik. Maka kita tidak lagi perlu khawatir akan suatu apapun. Yuk, kita bernyanyi bersama, Tuhan adalah Gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun
takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, Kak Evan akan menjelaskan kepada kita tentang tema kebaktian hari Minggu ini, yaitu memuji Allah dari hati. Apakah adik-adik selalu memuji Allah dari hati? Saat bernyanyi, saat berdoa, bahkan ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita tetap berfokus hanya pada Tuhan saja? Nah adik-adik, hari ini Kak Evan akan menjelaskan kepada kita bagaimana para pemazmur tetap memusatkan seluruh kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkanlah penuh Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang berjumpa lagi dengan adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik satu minggu ke belakang? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu bersama keluarga. Oh ya adik, kakak juga ingin memberikan semangat buat adik-adik yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian akhir semester di sekolah masing-masing. Jadi adik-adik tetap semangat ya. Tetaplah berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya adik-adik dapat mempersiapkannya dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang memuji Allah dari hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan dengan baik. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu dapat menerangi hati kami, sehingga kami dapat menerima dan memahami firman yang akan disampaikan. Ya Bapa, berkatilah adik-adik dimanapun mereka berada. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu sehingga mereka dapat mendengarkan dengan baik dan memahami firman yang akan disampaikan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkatilah ya Bapa. Kiranya hanya kebenaran-Mu sajalah yang akan terucap dari bibir hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Adik-adik, minggu lalu Kak Bora telah mengajarkan kita tentang mempercayai tujuan tersembunyi Allah. Kak Bora mengajarkan tentang bagaimana penderitaan Ayub yang diizinkan oleh Allah dan juga bagaimana tanggapan Allah, Sang Pencipta alam semesta, atas pertanyaan-pertanyaan Ayub mengenai penderitaan. Nah, adik-adik ada dua poin penting yang diajarkan Kak Bora minggu lalu. Yang pertama adalah Allah adalah pencipta dan penguasa semesta, dan segala sesuatu yang diperbuatnya tentulah memiliki tujuan. Dan yang kedua, kita tidak bisa selalu mengetahui tujuan Allah. Namun Allah telah berjanji untuk merancangkan damai sejahtera bagi kita, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan buat adik-adik dan juga buat kita. Nah, jadi kita akan melanjutkan firman Tuhan yang diajarkan Kak Bora. Hari ini kita akan belajar tentang memuji Allah dari hati. Kita akan belajar tentang kitab Mazmur. Sebelumnya, mari kita buka bacaan Alkitab kita hari ini. Kakak akan membacakan kitab Mazmur pasal 23 dan teman kita Jocelyn akan membacakan kitab Amsal
pasalnya yang kedua. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Jocelyn. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 2. Faedah dari menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Jocelyn. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik pernah membuat sebuah puisi? Kira-kira bagaimana ya adik-adik cara menuliskan sebuah puisi? Nah, adik-adik, tentunya jika kita ingin membuat puisi, kita perlu menemukan inspirasi yang melatar belakangi mengapa kita ingin membuat sebuah puisi. Setelah itu, kita dapat menentukan sebuah tema untuk puisi kita. Setelah kita mengetahui temanya, kita dapat menuliskan apa saja yang di dalam hati kita. Kita dapat mengungkapkannya. Tentunya adik-adik, karena yang ingin kita tulis adalah sebuah puisi, kita dapat menggunakan gaya bahasa, seperti gaya bahasa perbandingan atau gaya bahasa metafora. Di dalam Alkitab, ada 5 kitab puisi, yaitu kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Adik-adik, minggu lalu sebenarnya sudah belajar tentang kitab Ayub, salah satu dari kitab puisi. Nah, sekarang adik-adik, mari kita tinjau beberapa hal tentang kitab Mazmur. Kitab Mazmur adalah kitab puisi Perjanjian Lama yang paling terkenal, dan mungkin adalah kitab yang paling terkenal di seluruh Alkitab. Kitab Mazmur adalah kitab terpanjang di dalam Alkitab. Terdiri dari 150 puisi yang berisi tentang doa dan nyanyian yang mengungkapkan iman penulisnya kepada Allah. Kitab Mazmur bukanlah tulisan kronologis yang menceritakan sebuah peristiwa historis, melainkan sebuah ungkapan perasaan dari si penulis kepada Allah. Dan biasanya adik-adik ini digunakan dalam peribadahan bangsa Israel yang berpusat di Bait Suci Yerusalem. Kitab Mazmur ditulis dalam rentan waktu yang sangat panjang. Mazmur-mazmur itu ditulis selama periode 1000 tahun, dimulai dari masa pembangunan Bait Suci di era Raja Salomo, lalu masuk ke masa pembuangan bangsa Israel, hingga kemudian ke masa pembangunan Bait Suci yang kedua. Jadi adik-adik bisa kita bayangkan ya, bahwa penulisan kitab Mazmur ini ditulis pada saat bangsa Israel mengalami baik masa sukacita maupun masa kesengsaraan. Hampir sebagian dari Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang berjumlah 73 Mazmur. Namun adik-adik ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sebagian Mazmur sengaja ditulis menggunakan nama Daud dengan maksud menghormati Daud. Adik-adik, beberapa nama penulis Mazmur lainnya seperti Asaf,
Bani Korah, Musa, Etan, Salomo, dan ada juga yang tanpa nama. Kitab Mazmur terdiri dari 5 jilid. Jilid yang pertama dimulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal 41, jilid kedua pasal 42 sampai dengan pasal 72, jilid ketiga dimulai dari pasal 73 sampai dengan pasal 89, jilid keempat mulai dari pasal 90 sampai pasal 106, jilid kelima yang terakhir dimulai dari pasal 107 sampai dengan pasal 150. Nah, adik-adik, jika kita perhatikan penutup di masing-masing jilid itu selalu diakhiri dengan kata-kata terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kitab Mazmur mencakup berbagai jenis mazmur. Sebagian bernada bahagia, seperti mazmur pujian, dan yang lain bernada sedih, seperti mazmur ratapan. Kira-kira mengapa demikian ya, adik-adik? Ya, jadi pemazmur menulis tentang apa yang mereka alami. Mereka mengungkapkan perasaan mereka sendiri dengan jujur kepada Allah tentang apa yang sedang mereka alami di dalam hidup mereka. Nah, adik-adik, kitab Mazmur dibagi dalam 2 jenis mazmur. Yang pertama adalah mazmur pujian, dan yang kedua adalah mazmur ratapan. Di dalam mazmur pujian ini, itu merupakan ekspresi sukacita, kebahagiaan, perayaan, dan rasa syukur atas apa yang Allah kerjakan bagi hidup si penyair. Dan di dalam mazmur ratapan merupakan mazmur yang menyatakan rasa takut, kekecewaan, kemarahan, keluhan, dan rasa sakit yang dialami si penyair. Juga di beberapa situasi yang digambarkan oleh si penyair ialah ketika menghadapi musuh, penindasan, pengasingan, menderita, sakit, dan lain sebagainya. Adik-adik, kita akan berfokus pada mazmur pujian ini. Banyak mazmur yang berfokus pada pujian dan pengucapan syukur kepada Allah. Nah, mari kita lihat beberapa di antaranya. Pada Mazmur 23 yang diberikan judul Tuhan Gembalaku yang Baik, di sini pemazmur mengungkapkan bahwa Allah pantas dipercaya dan diandalkan. Dan sebagai gembala, Ia telah memelihara dombanya, menyejahterakan kebutuhan dombanya, menuntun ke jalan yang benar, bertanggung jawab, dan melindungi. Pemazmur juga mengungkapkan bahwa sebagai tuan rumah, Allah menyediakan kebutuhan dan kenyamanan bagi tamunya. Siapakah tamunya itu, adik-adik? Tentunya kita semua. Mari kita lihat pada Mazmur 95 yang diberikan judul perikop Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Pada perikop ini, pemazmur menyatakan bahwa Allah dilihat sebagai pencipta atas semesta, sehingga seluruh penyembah sujud di hadapannya. Mazmur juga mengungkapkan bahwa tak ada yang luput dari kontrol Allah, dan segala yang ada di bumi merupakan karya tangannya. Adik-adik, hal ini pemazmur ungkapkan sebagai alasan dari ajakan di awal untuk bersorak memuji Tuhan pada ayat yang pertama, dan kemudian dipertegas kembali di bagian akhir yaitu pada ayatnya yang ke-6. Nah, adik-adik, mari kita lihat pada Mazmur 100 yang diberikan judul perikop Pujilah Allah dalam baiknya. Pada Mazmur ini, pemazmur mengajak untuk memuji dan beribadah kepada Allah. Mazmur ini menyerukan bagaimana pujian kepada Allah harus dengan hati yang sukacita. Kita juga diajak untuk menikmati pujian yang kita angkat kepada Allah, yaitu dengan sorak-sorai, semangat yang luar biasa, juga dengan hati yang bersyukur.
Mazmur mengajar kita bagaimana berpaling kepada Allah dalam setiap macam situasi dan berbicara kepadanya dengan jujur tentang apa yang sedang terjadi. Pemazmur menulis dari hati mereka. Mereka mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ketika pemazmur berpikir tentang siapa Tuhan Allah itu dan hal-hal mengagumkan yang telah diperbuatnya bagi mereka secara pribadi dan bagi umat keturunan Allah yang lain, mereka ingin memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, begitu juga dengan kita, adik-adik. Ketika kita membaca Mazmur, Mazmur mengajar kita bagaimana merespon Allah dari hati kita. Adik-adik, tentunya kita ingin bertumbuh dalam belajar. Kakak ingin mengajak adik-adik untuk bertumbuh dalam bagaimana kita berdoa ketika kita membaca Mazmur di sepanjang hidup kita. Kakak juga ingin mengajak adik-adik untuk terus memuji Allah seperti apa yang telah diteladankan di dalam kitab Mazmur ini. Mari adik-adik, kita terus memuji Allah dari hati kita, karena kita tahu kebaikan Allah dan segala hal pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Kita mau memuji Tuhan karena kita dipelihara terus, terutama dalam masa-masa pandemi saat ini. Juga kita dapat menaikkan doa syukur, pujian kita kepada Tuhan sebagai mazmur kita, sebagai lagu hidup kita. Sebagai contoh, kita dapat memuji Tuhan setiap hari melalui pujian, lagu, musik, doa syukur, dan tentunya kita dapat belajar dengan membaca kitab Mazmur. Kita dapat belajar bagaimana cara doa kita saat kita dalam kesulitan atau dalam keadaan sukacita. Adik-adik, dari pelajaran hari ini kita dapat belajar dari kitab Mazmur tentang bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita dan memuji Tuhan. Memuji Allah harus menyertakan hati, yaitu kesadaran diri sebagai makhluk yang hidup, yang bergantung akan kebaikan Allah. Mesti ada hati yang penuh syukur, semangat yang luar biasa, dan kesadaran sebagai hamba di hadapan Tuhan. Kesadaran kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita tetap memuji Allah kita yang baik itu. Sampai di sini pelajaran kita, dan minggu depan kita akan mempelajari ragam lain dari Mazmur. Mari adik-adik, kita tutup pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur firman-Mu telah selesai disampaikan. Kiranya firman-Mu dapat tinggal tetap di dalam hati kami, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami juga ingin tetap memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kami ingin berhikmat ya Tuhan, untuk dapat menerima perkataan-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah adik-adik dalam setiap langkah hidup mereka ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus mengingat bahwa ketika kita dalam situasi apapun, teruslah mengingat dan berfokus hanya kepada Tuhan saja. Kita bisa berbicara dengan jujur kepada Tuhan untuk setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita belajar dari para pemazmur yang terus mengasihi dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan cara memuji
dan mengucap syukur senantiasa dalam setiap doa-doa kita. Nah adik-adik, mari kita naikkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh beberapa teman kita. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan telah bimbing kami sekolah minggu ini maupun secara online. Tuhan, kami juga doakan untuk Presiden dan para menteri dalam menjalankan pemerintahan. Tuhan lindungi teman-teman beserta keluarganya agar selalu sehat. Biarlah pandemi ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan, ini kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan, mari kita kumpulkan sebagian berkat yang sudah kita terima. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop, lalu dibawa ke gereja setelah kita kebaktian onsite. Atau bisa juga melakukan transfer ke rekening berikut. Adik-adik bisa juga dengan scan barcode berikut untuk memberikan persembahan. Mari kita iringi perkumpulan persembahan kita dengan menaikkan satu lagu dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa dalam doa persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, inilah sebagian berkat yang berasal daripada-Mu juga. Bapa, kiranya apa yang sudah kami kumpulkan ini boleh berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati juga majelis jemaat dan badan pelayanan yang akan mengelola persembahan ini. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung kebaktian kita. Marilah kita semua bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian dari PKJ 209, Kasih Setiamu, bait 1 dan kedua. Setiamu, sungguh nilai lebih berharga
Mari kita naikkan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik dan penuh kasih, terima kasih jika kami boleh menyelesaikan kebaktian pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Biar firman itu boleh tinggal tetap di dalam hati kami dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami terus meyakini bahwa kasih Tuhan begitu besar pada kami dan mengajarkan kepada kami untuk tetap berfokus hanya pada Tuhan saja. Inilah doa dan pengakuan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kebaktian sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Shalom.